Rahasia besar, mengapa banyak orang tetap miskin meski sudah kerja keras. Gerombolan Global 666 dan oknum di Indonesia sendiri, merusak sistem ekonomi Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, saya duduk merenung dan berpikir, kenapa ya negara kita yang kaya raya ini rakyatnya masih banyak yang susah. Ternyata, ada sebuah rahasia gelap yang harus kita bongkar bersama. Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemiskinan bukan kebetulan, tapi rencana jahat. Saya menganalisa bahwa kemiskinan di tanah air kita ini bukan karena orang malas, tapi karena ada rencana jahat yang teratur. Bayangkan seperti sebuah geng yang sudah mengatur jebakan dari tingkat paling atas sampai ke desa-desa. Mereka ini adalah elit global atau yang sering disebut gerombolan Global 666. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok orang sangat kaya di dunia yang ingin mengatur segalanya. Mereka sengaja membuat rakyat lemah supaya mereka mudah menguasai kekayaan alam kita. Lucunya, para pembuat aturan di kantor-kantor pemerintahan seringkali malah menjadi asisten para penjahat ini. Mereka membuat hukum yang bukannya menolong orang kecil, malah mencekik leher rakyat demi uang sogokan. Harta pejabat yang penuh dosa. Coba perhatikan, banyak pejabat yang gajinya sebenarnya tidak seberapa, tapi rumahnya bak istana dan mobilnya berderet. Saya melihat tidak ada pejabat yang hartanya benar-benar bersih kalau dibanding gaji resminya. Mereka menggunakan sistem orang dalam. Jadi, kalau mau dapat posisi enak atau proyek besar, bukan karena pintar, tapi karena kenal siapa di dalam. Tuhan Yesus Kristus melihat semua harta kotor ini. Harta yang didapat dari air mata rakyat itu tidak akan membawa berkat. Tuhan akan membongkar satu persatu kemunafikan mereka dan mengambil kembali apa yang mereka curi melalui jalan yang tidak mereka duga. Pengusaha yang harus jadi penjilat. Di negeri ini, kalau ada pengusaha mau kaya, mereka dipaksa harus dekat dengan pemerintah. Jika tidak mau bagi-bagi uang atau tunduk pada aturan curang, bisnis mereka akan dimatikan pelan-pelan. Ini lucu tapi menyedihkan, dunia usaha kita bukan lagi soal kerja keras, tapi soal siapa yang paling pintar menyuap. Oligarki dan penjarahan kekayaan alam. Lalu ada yang namanya oligarki, seperti kelompok-kelompok besar contohnya lingkaran yang melibatkan nama-nama kuat seperti Luhut Panjaitan atau James Riyadi. Kelompok ini punya kekuatan luar biasa besar. Mereka bisa mengatur polisi atau jaksa supaya tutup mata saat mereka mengambil hasil bumi kita secara besar-besaran. Gerombolan Global 666 ini bekerja sama dengan oknum-oknum di dalam negeri untuk merusak sistem ekonomi kita. Akibatnya, uang negara yang harusnya buat sekolah gratis atau pengobatan murah, malah lari ke kantong segelintir orang dan pihak asing. Rakyat hanya disisakan remah-remahnya saja. Kebenaran dari kitab suci. Agar kita tidak tersesat, mari kita baca apa kata Tuhan tentang orang-orang yang menindas sesamanya. Amsal pasal 22 ayat 16-16, orang yang menindas orang lemah untuk memperkaya diri, atau memberi hadiah kepada orang kaya, hanya akan menderita kekurangan. Yakobus pasal 5 ayat 4-4, sesungguhnya upah para pekerja yang memanen hasil ladangmu, yang kamu tahan secara curang, telah berseru-seru, dan teriakan mereka yang memanen itu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Mazmur pasal 12 ayat 6-6, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang sengsara dan karena rintihan orang-orang miskin, sekarang juga aku akan bangkit, firman Tuhan, aku akan memberi keselamatan kepada orang yang merindukannya. Yesaya pasal 10 ayat 1-2, celakalah mereka yang membuat ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan para penulis yang selalu menuliskan keputusan-keputusan yang zalim, untuk menghalangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan merampas hak orang-orang sengsara di antara umatku. Amsal pasal 14 ayat 31-31, siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kini akan mengabarkan dan menganalisa
Bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia, membuka anak-anak muda Indonesia menjadi berkat bagi rakyat Indonesia, walaupun dengan atau tanpa Anda. Bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Lakukanlah dengan sepenuh hatimu, karena itu adalah kehormatan. Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia. Amin, amin, amin.